Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perpangkatan bilangan bulat. Apa itu perpangkatan dan apa saja sifat-sifatnya? Silahkan disimak penjelasannya berikut ini. Perpangkatan merupakan perkalian yang berulang. Misal 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Bentuk umum penulisan pangkat. Secara umum pangkat ditulis dalam bentuk. Untuk A setiap bilangan bulat dan N bilangan positif. Jadi pada pembahasan kali ini hanya dibahas tentang pangkat dengan pangkat positif saja. Untuk A pangkat N sama dengan A dikali A kali A kali A kali titik-titik kali A, di mana A-nya itu adalah sebanyak N faktor. Nah, di mana A ini sebagai bilangan pokok atau disebut dengan basis, dan N itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi perlu kalian perhatikan cara penulisannya. Antara bilangan pokok dengan pangkat itu penulisannya tidak boleh sejajar. Jadi bilangan pokok ini lebih besar dan berada di bawah, dan yang pangkat penulisannya lebih kecil yaitu berada di atas. Nah, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian A pangkat 1 itu sama dengan A. Jadi kalau pangkat 1 itu biasanya pangkatnya tidak ditulis. Jadi cukup ditulis A atau 2 atau 3, itu berarti artinya pangkat 1. Baik, perhatikan contoh berikut dan cara penulisannya. Yang pertama, negatif 2 pangkat 4. Negatif 4 ini dipangkatkan untuk 2 beserta dengan tanda negatifnya. Artinya tanda negatifnya pun ikut dikalikan. Jadi cara menulisnya itu jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif jadi positif, hasilnya positif 16. Kemudian yang kedua, di sini negatif 2 pangkat 4. Yang pangkat 4 ini hanya untuk angka 2-nya saja, sedangkan negatifnya tidak ikut dikalikan. Jadi negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah negatif 16. Selanjutnya negatif 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Dan yang terakhir 4 pangkat 5 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 1024. Baik, perhatikan contohnya. Contoh, lengkapilah tabel berikut. Di sini nilai P-nya ada negatif 2, ada dalam kurung negatif 2, kemudian ada 3. Di sini pertanyaannya P pangkat 2-nya berapa, P pangkat 3-nya berapa. Berarti kita ganti P-nya dengan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 sama dengan negatifnya tidak ikut, 2 kali 2 4, jadi hasilnya negatif 4. Kemudian apabila P pangkat 3, jadi negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatifnya tidak ikut, 2 kali 2 kali 2 itu 8. Jadi hasilnya negatif 8. Kemudian P-nya kita ganti dengan dalam kurung negatif 2. Di sini karena negatifnya ikut, jadi negatif 2 kali negatif 2 itu negatif kali negatif jadi positif, 2 kali 2 jadi 4. Jadi hasilnya positif 4. Kemudian dalam kurung negatif 2 pangkat 3. Ini negatifnya diikutkan, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif kali negatif jadi negatif, hasilnya negatif 8.
Dan yang ketiga kita ganti P-nya dengan 3. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Dan yang terakhir kita ganti P-nya dengan 3, jadi 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, di sini kamu perlu perhatikan, di sini bilangan pokoknya sama yaitu A. Maka jika bilangan pokoknya sama, maka berlaku jika dikalikan A pangkat M tambah N. Jadi yang ditambahkan itu hanya pangkatnya saja. Bilangan pokoknya tetap. Perhatikan contohnya. Bisa 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat itu 2 kali 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian kita buka kurungnya. Jadi ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jadi 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 ini kita bisa peroleh langsung dari 2 pangkat 3 tambah 5. Jadi ini pangkatnya ditambahkan 3 tambah 5 jadi 8. Jadi 2 pangkat 8. Baik, sifat yang kedua yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, ini juga kamu perhatikan dulu. Ini bilangan pokoknya sama yaitu A. Ini berarti jika dibagi maka pangkatnya tinggal dikurangi M dikurangi dengan N. Contoh misal 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 3 sama dengan. Ini 5 pangkat 5 itu berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dibagi 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5. Dikarenakan dibagi berarti ini kita bagi dulu nih. Ini ada 3 angka 5-nya kita coret. Yang ini pun kita coret 3. Jadi yang bersisa itu hanya 5 kali 5. Dimana ini 5-nya ada 2 berarti jadi 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 ini kita bisa peroleh langsung dari soalnya yaitu ini pangkat 5 ini pangkat 3. Jadi 5 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat 2. Jadi dikarenakan bilangan pokoknya sama yaitu 5, maka kalian bisa langsung kurangi saja pangkatnya yaitu 5 dikurangi 3. Jadi 5 pangkat 2. Sifat yang ketiga yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Untuk A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Jadi di sini udah pangkat dipangkatkan lagi. Berarti ini pangkatnya tinggal dikalikan saja. Jadi A pangkat M kali N. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi di sini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Ini kita pecahkan jadi kita hitung 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 angka 2, maka jadi 2 pangkat 6. Nah, di mana angka 6 ini kita bisa peroleh dari hasil kali dari pangkatnya yaitu 2 dan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Baik, perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1. Sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Yang pertama, 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 3. Nah, di sini yang pertama harus diperhatikan, ini bilangan pokoknya sudah sama atau belum. Jadi kalau bilangan pokoknya sudah sama, kamu bisa gunakan sifat-sifatnya. Jika dikali berarti pangkatnya ditambah, jika dibagi berarti pangkatnya dikurangi.
Nah, ini di sini bilangan pokoknya sudah sama yaitu 4, maka kita bisa gunakan sifatnya yaitu 4 pangkat 4 tambah 2 dikarenakan ini dikali ya. Kemudian dibagi berarti dikurangi 3. Jadi 4 tambah 2 6, 6 kurangi 3 yaitu 3. Jadi hasilnya 4 pangkat 3. Selanjutnya, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Di sini 8 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 9. Nah, di sini bilangan pokoknya masih berbeda ya. Ada yang 8, ada yang 4, ada yang 2. Nah, di sini kita ubah dulu yang 8 dengan 4. Kita ubah ke bilangan pokok yang lebih kecil. Yang paling kecil yaitu 2. Berarti 8 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Nah, ini yang 8 ini kita ubah jadi bilangan pokok 2 jadi 2 pangkat 3, dan yang 4 itu menjadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali yang 4 itu jadi 2 pangkat 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 9, yang 2 pangkat 9-nya tetap. Nah, yang kita ubah di sini menjadi kita kalikan pangkatnya dulu, 3 kali 4 jadi 12, jadi 2 pangkat 12. Yang ini jadi 2 kali 2 jadi 4, jadi dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 9. Nah, sekarang ini bilangan pokoknya sudah sama. Baru kita gunakan sifat-sifatnya. Jika dikali ditambah, jika dibagi dikurangi. Jadi 2 pangkat 12 tambah 4 dikurangi dengan 9. Hasilnya yaitu 2 pangkat 7. Baik, hanya itu saja yang bisa dibahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu selama belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.